Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah nih Asia, kita minggu ini sudah bisa bertemu lagi nih ya. Iya, bener banget. Tentunya di mana nih? Di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Tentunya mengucapin makasih juga ya, jazakumullah khair juga buat teman-teman yang setia menonton podcast Al-Jannah ini, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group juga ya, Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat selalu ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Gimana? Gimana? Nah, Asia, kita di hari ini tuh mau bahas tentang apa nih materinya? Kali ini kita akan ngebahas tentang cara membatalkan khitbah. Nah, jadi itu semua itu ada aturannya dalam Islam. Nah, kali ini kita Khitbah itu lamaran ya kan? Bener. Jadi bukan hanya aturan-aturan yang pasti gitu loh. Ini aturan untuk membatalkan aja kita ada aturannya gitu loh. Jadi nggak sembarangan ya bisa membatalkan. Jangan gitu udah ya. Oh ya udah kita enceng, mohon maaf. Oh nggak bisa gitu. Ya, jadi emang apalagi ada udah menyangkut prosedurnya, keluarga bener. juga ya. Wah, benar banget. Nah, tapi sebelum itu Asia, nah marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Endang Pratiwi, karyawan Ayam Penyet Surabaya, Lampung. Kepada saudari Endang kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون. Jazakillah khair kepada saudari Endang. Nah, alhamdulillah ya, dengan pembacaan Al-Quran tadi insya Allah dapat menambah keberkahan pada podcast kita ya Sia. Amin. Amin. Nah, sebelum kita lanjut nih panggil Ustadz, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi ya
iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Ini Allah. produknya yang sudah terpampang nyata di depan ya Asia ya. Benar banget. Ada yang dengan heating pad dan ada yang tanpa heating pad. Benar. Heating pad itu pemanasnya ya. Iya. Jadi nggak perlu pakai listrik, nggak perlu api, tinggal dituang aja tuh air dengan suhu biasa. Yang penting air bersih nih, mau air sungai, air hujan nggak apa-apa loh. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi Penting misal, air ya. jadi misal lagi camping tuh, nggak apa-apa misalnya nampung air hujan ya kan. Air mata dipakai. bisa? Mana tahu ada air matanya? bisa Banyak waduh ya kan? bisa sih cuman nggak tahu Bisa agak ya? asin apa gimana ya. Waduh Sedih kok ya jadi kalau- bener kebayangin ya. Serem deh. Wah, jadi itu ya alhamdulillah kemajuan teknologi juga ya bisa membuat kita masak di mana aja dan bisa mengkonsumsi itu dalam keadaan panas ya, Panas, tanpa api, tanpa listrik. Bener banget. Masya Allah, Masya Allah. mantap Makanku Ready Meal ya. Nah, oke deh Asia. Lanjut aja nih, kita tadi mau bahas tentang pembatalan khitbah ya. Khitbah, benar. Nah, ustadznya siapa nih yang Kali bakal ini bahas? kita akan ditemani oleh Ustadz Abdurrahman. Kemarin juga kita udah ketemu minggu-minggu lalu kalau nggak salah ya. Beliau ngebahas tentang apa namanya? Mahram. Oh, iya, Jadi yang siapa-siapa aja yang boleh dinikahi nikahi dan dan tidak. Dan tidak. itu yang kita Dan tahu dapat pengertian ilmu mahram. baru. Muhrim Mahram dan kan sering muhrim, salah tuh kan. benar. Ih, kita bukan muhrim, mohon Iya, maaf iya. itu salah. Ternyata mahram. Mahram, Iya. karena muhrim itu adalah orang Orang yang, yang mengenakan pakaian pakaian ihram. ihram saat akan benar. menunaikan ibadah haji Ya, atau umrah benar ya, Masya banget. Allah. Jadi langsung Oke aja deh, nih ya, langsung kita aja. panggil ya Ustadz Ayo, Abdurrahman, kita Ustadz. persilahkan. Persilahkan. Iya, ini pembahasannya luar Waalaikumsalam. biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iya, kabarnya Ustadz? bismillah. Alhamdulillah, biidznillah khair. Udah nyaman Ustadz? Alhamdulillah udah nyaman nih. Alhamdulillah. Udah makan dulu nih Ustadz? Alhamdulillah. Biar semangat ya kan. Makannya makan dulu juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Insyaallah. Karena memang bisa untuk sarapan juga sih. Iya, emang Ada bubur-bubur juga soalnya. bisa dikonsumsi kapanpun Insya Allah, dan insya emang Allah. sangat mudah ya kan. Mantap. Nah gimana Ustadz? Kita ini mau cerita tentang pembatalan khitbah ya Ustadz ya? Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang yang sangat bagus, situasinya juga seperti ini, pembatalan khitbah atau lamaran. Karena musim-musim seperti ini kelihatannya ya juga qadarullah-nya iya kok ini musim nikah qadarullah-nya juga masih musim pandemi kan. Ada pihak-pihak ada alasan yang lain mungkin yang jadi lamar nggak jadi batal. Dan ini banyak pesta yang juga batal karena kondisi, karena ekonomi, juga mungkin karena ada sambuan atau seseorang yang Mungkin yang satunya pengen itu loh. pesta, yang satunya nggak pengen. Nah, Jadi ya ini. udahlah batal gitu. Ada itu indah dalam Islam itu lengkap. Allah memberi aturan yang lengkap begitu. Ya. Jadi setuju gimana sih sebenarnya Ustaz cara membatalkan yang sesuai dengan Islam yang dianjurkan gitu? Jadi begini, sebelum kita menginjak kepada pembatalan, kita harus tahu dulu statusnya itu khitbah itu apa. Karena seakan-akan kalau khitbah atau lamaran dibatalkan, ya guncang kehidupannya, rumah tangganya kayak berantakan kan gitu. Ya di samping juga malu, keluarga, bagaimana kalau bahasa sekarang dibully lah ya, kira-kira demikianlah ya. Apalagi dapat tetangga yang julid ya Nah, kan. Mohon ini. maaf, semalam udah ada lamaran ini kok nggak ada perkawinan. Mungkin udah sempat sebar di medsos juga ya. Betul, ada orang SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini. Alhamdulillah, min zalik. Status khitbah sendiri menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam itu menyampaikan bima anal khitbata laisat zuwajan. Jadi khitbah atau lamaran itu sebenarnya tidak ada ikatan ucapan sudah nikah, belum. Nah, itu belum. Jadi apa sebenarnya khitbah itu? Wa inna mahiyya wa'dum bizwaji. Sesungguhnya khitbah itu adalah hanya sekedar janji
untuk menikah. Nah, kita janji. Sehingga janji itu bisa lanjut, bisa pending atau bisa dibatalkan. Karena jangan janji palsu. PHP ya itu. Jangan PHP. Benar, kasihan ya pihak lainnya gitu. Iya. Ini dari fikih Islam itu disampaikan itu belum ada ikatan daripada pernikahan, tapi hanya janji. Untuk ke situnya janji, walaupun janji tentunya orang-orang yang serius untuk melakukan pernikahan kita tidak memungkiri itu harus melewati khitbah kan. Kalau bahasanya orang jual beli nggak mungkinlah kita beli kucing dalam karung kan begitu. Maksudnya tidak mengerti, maka binador atau nador itu melihat, ta'aruf itu dilewatinya. Sehingga supaya benar-benar apa yang dia inginkan, dia niatkan, juga suatu hal yang program mereka berdua untuk menikah melewati hal-hal seperti itu yang sakral. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau goda-godaan yang selain itu juga bisa terbentengi. Begitulah kira-kira. Nah berarti Ustadz itu tadi ya status khitbah atau lamaran itu memang beda nih sama pernikahan karena itu kan masih lamaran ya, masih perjanjian. Jadi memang masih boleh untuk dibatalkan gitu. Tapi alasan apa aja nih Ustadz yang diperbolehkan sehingga suatu khitbah itu bisa dibatalkan? Betul, ini alasannya yang perlu dipelajari dan perlu diketahui seseorang yang akan membatalkan atau yang pihak yang dibatalkan juga punya proteksi diri, mengetahui tentang aturan-aturan lama yang khitbah seperti itu. Soalnya ada masalah-masalah yang besar terjadinya pembatalan ini, lebih orang itu berkonotasi atau negatif thinking lah, pasti ada godaannya, ada pihak ketiga, ya sehingga menjadikan suudon. Jadi hubungan pun jadi nggak baik ya Ustadz ya. Tuduh menuduh. Nah, walaupun memang dalam agama kita seseorang atau ikhwan lah ya laki-laki itu melamar orang yang sudah dilamar itu tidak boleh. Berarti menimpa lamaran orang itu nggak boleh. Betul, selama dia tahu, selama dia tahu itu dilamar orang. Udah dilamar kita lamar lagi. Nekat. Mohon maaf masih banyak loh wanita yang lain loh. Kurang ajar namanya itu. Masih banyak. Terus kalau kasusnya yang itu tadi Ustadz, dia nggak tahu kalau itu udah dilamar, terus si perempuannya nggak ngasih tahu juga. Itu salah juga, mau main dua bos. Mohon maaf. Sabar. Sebagian ulama menyampaikan yang dilarang melamar seseorang yang sudah dalam pinangan orang lain itu kalau dia tahu dilamar kok nekat, itu kurang ajar. Haram hukumnya kan. Ya, tetapi kok tidak tahu, laki-laki tidak tahu, tapi pihak keluarga yang siapa nggak ngasih tahu juga. Ini sebagian ulama menyampaikan untuk pertimbangan katanya. Nah, untuk pertimbangan tapi beliaunya tidak ngasih tahu dalam pinangan. Ini yang masalah pinang meminang ini yang lebih terkena salah kan yang meminang. Karena udah tahu dipinang kok dipinang orang lain. Nah, tapi kalau tidak tahu sebagian ulama menyampaikan untuk pertimbangan yang di khitbah itu ya pertimbangan apa akhlaknya dan sebagainya sehingga itu kan jadi waktu-waktu transisi kan itu kan untuk menunggu jawaban. Nah siapa tahu tadi si A udah mengkhitbah lama si B kok datang tapi ini si B gak tahu lah siapa lah untuk pertimbangan ya sebagian lama memang membolehkan. Tetapi kalau tidak udah tahu kok nekat nah itu nggak boleh. Dia ngambil konsep sebelum jalur kuning melengkung. Jadi sebelum jalur kuning melengkung ya bisa gitu. Berarti kalau dari pihak perempuan itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan misalkan nggak memberitahu gitu sebagai pertimbangan gitu. Pertimbangan itu kan sama-sama masih menunggu dan memilih kan. Memilih, tapi pihak keluarga atau pihak luar ya nggak boleh pihak luar. Kalau pihak intern itu kan sebagai taruhlah dikatakan walinya, keluarganya kan untuk pertimbangan. Tetapi sekali lagi kalau zaman sekarang ini mana ada yang nggak tahu saat zaman sekarang ini orang tua kan ikut udah di share di medsos di mana-mana. Makanya dianjurkan khitbah itu sembunyikanlah khitbahmu, tapi kasih tahulah walimahnya gitu ya Ustaz ya. Ya, yang jelas pokoknya kalau orang itu dipinang, orang dicipta kok tahu dia itu pelanggaran. Jadi begini tentang alasan-alasan daripada orang yang membatalkan khitbah atau lamaran itu dalam Islam pun diperbolehkan sebenarnya. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang seharusnya dipenuhi
membatalkan tersebut. Dari Dr. Muhammad Makmun, Master Hukum Islam menyampaikan alasan itu satu, kalau orang Jawa harus rasional, masuk akal. Contoh masuk akal itu bisa diterima walaupun hati nggak menerima, tapi akal itu bisa menerima alasan-alasan tertentu yang bisa logika masuk gitu loh. Tapi beda alasan kenapa tidak jadi pernikahan. Pokoknya sudah nggak mau lah. Nggak mau tuh alasannya apa? Saya nggak cinta lah, itu kan jelas nggak cinta berarti. Masuk akal nggak cinta, kenapa nggak cinta? Ya namanya nggak cinta. Tapi kalau tidak ada alasan, pokoknya saya nggak mau. Nah nggak mau itu kan kurang bisa diterima. Apa alasannya? Kurang bisa diterima lah pokoknya ya. Yang kedua, alasan itu dapat standar sesuai kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikannya dengan keburukannya itu dipertimbangkan semuanya karena ada waktu untuk mempertimbangkan, belum ngasih jawaban loh ya. Ini lamarannya atau khitbahnya belum ngasih jawaban kepada yang melamar. Sekali lagi, dalam kondisi dilamar, itu orang melamar, dia tahu melamar tetap larangan dalam agama. Tetapi kok tidak tahu yang kedua tadi, terutama pihak keluarganya, itu boleh jadi membolehkan karena memang tidak ngasih tahu. Nah, tapi itu resiko ya, semuanya resiko. Zaman dulu itu terjadi mungkin, kalau sekarang namanya baru dengar mau khutbah aja udah di-share kemana-mana, tahu nggak tahu, maka tetap resiko yang terbaik tidak usah mengganggu, tidak usah menjadi pahlawan jagoan kesiangan loh, jagoan penyelamat, dia udah di khutbah orang itu kayak penyelamat. Nah, alasan-alasan seperti itu yang diperbolehkan dalam agama tentang kebaikan kesolehannya. Nah, hadisnya mendukung. Dalam hadis yang sahih dikatakan, idza ja'akum, apabila datang kepadamu siapa itu, man tardawna dinahu, orang laki-laki atau orang yang kau ridhoi ya, dalam agamanya baik. Nah, standarnya kan agama berarti kan, nah, wa khuluquhu, dan akhlaknya baik. Agamanya, akhlaknya, maka perintah dalam hadis itu fangkihuhu, maka nikahkanlah. Nah, ini alasan yang benar-benar memotivasi. Kalau memang alasannya itu baik dalam agama dan tidak ada maksudnya celahnya itu tetap ada orang, tapi lebih baik banyaknya itu pembatalan itu dianjurkan ya. Jangan sampai dibatalkan kalau alasannya hanya sekedar yang tidak masuk ya syar'i lah, seperti gitu ya. Tapi kalau dibatalkan karena mungkin kita tahu dia nggak bagus akhlaknya bisa ya Ustaz. Tapi kalau karena pembatalan, udahlah ada yang lain yang baru gitu. Nah, itu mohon maaf. Itu informasi. Tahu, bisa nggak tuh Ustaz? Iya bisa nggak Ustaz? Bisa lah kayaknya kan, misalnya dia punya pilihan yang lain. Kan informasi tetap dari keluarganya masing-masing kan. Pada waktu orang dikhitbah itu kan belum ngasih jawaban. Iya dan tidak. Nah pada waktu menunggu itu, nah peluang orang lain kalau dia tahu itu kan tetap salah. Kalau dia tahu belum ngasih jawaban kok. Tetapi kalau orang itu tadi sekali lagi orang yang juga masuk tetapi dia nggak tahu dalam waktu menunggu khitbah, itu boleh jadi keluarganya tetap bisa membolehkan. Kecuali keluarganya memang nggak boleh mas, kami dalam khitbah lah itu mundur pasti. Nah gitu loh. Nah seperti alasan-alasan seperti itu yang dianjurkan, yang bisa rasional, yaitu standar agamanya ada, juga untuk kemaslahatannya. Kalau Imam Ghazali menyampaikan menolak kemadharatan itu lebih diutamakan duluan daripada mengambil kemaslahatan di belakangnya. Jadi udah tahu keburukannya loh gitu loh. Keburukannya dulu, nah kan kebaikannya itu kan masih mengira-ngira. Wah, nanti harapan kami dan sebagainya loh. Itu sehingga kemadharatan dari depan mata. Maka Imam Ghazali menyampaikan menolak kemadharatan gitu. Enggak dulu, lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan di belakangnya. Demikian alasan-alasan yang dapat diterima. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih ada beberapa hal yang ternyata memang nggak sesuai ya sama kita, misalnya ya udah lebih mending, karena itu udah mungkin kalau misalnya dipaksakan jadi mudarat ya Ustadz ya. Karena bakal misalnya tetap paksakan nikah tapi nggak sesuai, nanti malah dalam rumah tangga berantem ya kan. Jadi mending dihindari dulu lah kemudaratan itu, baru kemaslahatan itu. Itu informasi dari mana kalau dia tidak dapat
informasi dari yang lain kan tentunya. Maka orang yang dikhitbah itu dalam kondisi kata ulama kondisi keadaan berat. Berarti ujian terberat wanita dikala dikhitbah. Karena itu antara dua kondisi gitu loh. Dia memilih untuk kehidupan rumah tangga gitu loh. Terus kalaupun dibatalkan dia bingung juga kan nanti dapatnya lebih baik atau enggak gitu juga ya kan. Jadi emang itu pilihan hidup lah ya Ustaz untuk memilih kehidupan selanjutnya gimana. Dan aturannya nggak boleh menerima pinangan kan dipinang. Boleh jadi keluarganya diam-diam tapi juga masukkan informasi-informasi yang lebih valid dari itu kan hak mereka. Tetapi yang tahu tetap tidak boleh melamar, menghitbah orang yang dihitbah. Wah boleh, haram itu mengganggu itu. Jangan pula kalau udah dihitbah ya kan main dukun dia di belakang. Astagfirullah. Itu bahaya itu ya, mohon maaf ya, itu jangan sampai terjadi ya. Apalagi dendam. Iya, apalagi dendam gitu. Kadang kan kalau udah tahu lamarannya dibatalkan walaupun memang sebenarnya itu udah rasional ya Ustaz, dia nggak terima ya main dukun, mohon maaf gitu. Jadi nauzubillah ya kita harus terima juga kalau emang ada pembatalan, ada pembatalan. Udah alasannya rasional ya kita harus terima gitu. Ya memang berat pasti ya, tapi ya kembali harus lagi diterima. Kan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah gitu. Oh, itu masuk sikapnya nanti. Nah, iya bagaimana nih Ustaz sikap dari orang yang membatalkan dan orang yang dibatalkan. Nah, ini dua sisi. Iya, dua sisi. Semua ada kepentingan dan bisa ketika katakan terluka hatinya dan katanya melukai kan begitu kan. Benar. Ya, anak muda kan hampir separuh napasnya terbang bersama dirimu gitu. Karena kau meninggalkan diriku. Kita udah nggak muda. Nah, bagaimana sikap seperti itu? Tentunya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang tauhid ya semuanya itu. Kalau mengikuti hawa nafsu saja pasti dendam. Iya. Nah, terluka apalagi malu keluar ya Ustaz, benar. Keluar harta banyak malu. Mungkin ya. Lamarannya pakai channel, dibully juga, Mas. Ada lagi tetangga yang julid, aduh, nauzubillah, berat. Channelnya suruh balikkan pula ya. Nah, sikap secara kita etika adat pasti ada kan, ada dua sisi. Adat istiadat kan ada. Nah, itu umumnya di masyarakat. Yang kedua sikap kita dari agama. Tentunya kita bisa kalau agama nanti tetap adalah namanya menerima takdir kan. Tapi etika dalam masyarakat memang harus disampaikan apa yang terjadi. Oh, ini belum nikah gitu loh. Ya resiko udah undangan bahkan udah nyebar undangan gimana? Ya sikap kita ya diterima aja undang kasih makan-makan tapi tidak ada cepopul. Enggak ada cepopul. Ini undangan apa? Undangan syukuran pembatalan. Syukuran pembatalan. Nah sikapnya secara akidah seorang muslim pasti pilihan Allah terbaik. Dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, waduh dibatalkan, nggak bisa saya ini. Itu lebih baik bagimu, gitu loh. Nah, Allah melanjutkan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kamu cintai itu belum tentu boleh jadi membuat dirimu itu nanti bisa gambarannya masih cinta itu jikalau seumpama andai kata kan nggak ada yang bahaya semuanya enak-enak terus. Jikalau seumpamanya andai kata terindah lah ya pokoknya terindah orang yang cinta ini pokoknya apapun menjadi nikmat ya. Nah itu tauhid seorang yang kena terbatalkan atau menjadi tidak jadi menikah. Itu yang membatalkan bagaimana? Enggak jangan sok-sokan juga. Karena manusia tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Tetap berhubungan baik. Kata Rasulullah, terjadi sesuatu ada yang terluka, ada yang dianggap melukai. Nah, apa perintah Nabi? Silman koto'aka. Sambung silaturahmi. Perintah Nabi silman koto'aka berarti menyambung orang yang memutuskan. Itu orang dibatalkan pasti. Tapi berat Ustaz. Udah putus gitu kan disambung kan. Aduh, berat agak-agak berat. Ini benar-benar silman koto'aka. Menyambung yang memutuskan terputus. Wa'ti'man haramaka. Nah, apa? Kasih makan yang membenci gak pernah ngasih makan enggak akan mungkin dikasih kue dibanting bukan dan sebagainya kan. Nah yang terakhir wa'fu andulamaka, maafkan yang mendolimimu. Nah tiga ini kalau dikerjakan insya Allah membuat hati tenang. Lega dan memang di awal-awal kan seperti itu
kedepannya tetap bisa menyambung silaturahmi sesuai apa yang disampaikan Nabi besar Muhammad SAW tentang tadi menyambung silaturahmi, memaafkan yang mendolimi, tetap itu dianggap mendolimi, walaupun dia juga punya alasan. Iya, benar. Namanya ada orang yang ada yang terluka, ada yang melukai, ada yang tidak merasa terdolimi, ada yang merasa dituduh mendolimi. Demikian. Berarti ya itu tadi bisa menjalin silaturahmi mungkin dengan orang tuanya gitu, Ustaz ya. Tetap harus. Tanya kabarnya gimana. Insya Allah. Setidaknya kalau memang nggak bisa silaturahmi dengan erat, ya jangan sampai ada permusuhan gitu loh. Benar. Kita tetap ya kalau jumpa say hello gitu. Jangan pula nggak, tapi berat memang ya. Mohon maaf berat sekali itu. Ya kita udah cinta-cintanya terus tiba-tiba nggak usah lah sampai hitbah gitu loh, yang pacaran putus itu perang dunia kedua itu kalau bisa. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan gitu. Tapi kan emang itu salah gitu. Kalau patah menyampaikan, udahlah anak kita nggak jadi berjodoh, nanti cucu kita bisa katanya. Berusaha, dia tetap berhusnuzon kepada Allah gitu. Kalau memang nggak dapat anak-anaknya, cucunya pun jadi. Itulah. Maka kejadian itu banyak sekali, apalagi musim seperti ini. Saya mendengar dan melihat serta ada pengaduan dari teman sahabat tuh tinggal 2-3 hari, harinya pas langsung diputusin. Iya benar. Bener. Kejadian sih banyak sih di media sosial kan, viralnya juga. Tahu, tapi harus akidah tauhid kuat, bisa menjadikan yang terbaik. Ada kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Kisah-kisah tentang orang yang pembatalan ini tetap Allah memberikan yang terbaik. Nah ini temennya Ustadz yang pokoknya dikenal banyak orang lah ya. Itu teman kuliahnya itu memang sudah kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu memang. Sudah hari H pokoknya udah khitbah, udah oke. Laki itu juga soleh. Orang itu punya jamaah ngaji, perempuannya juga solehah. Udah harinya betul-betul udah memantapkan, pokoknya 95% lah kira-kira. Dengan itu tahu-tahu tidak ada alasan apapun dibatalkan. Pokoknya ya alasannya yang paling tetap saya nggak cinta, udah gitu aja. Walaupun boleh kan, boleh itu. Akhirnya minta bantuan ustadz, minta bantuan teman yang soleh, bahkan minta doanya. Coba tanyakanlah kepada Allah, bahasa dia. Saya benar-benar udah cocok ya Allah, ini cinta saya mau soleh, kurangnya apa? Sampai teman-temannya gumun, ada ngomong itu heran gitu loh. Kok seperti ini? Akhirnya terjadi juga, terputuskan, belum terjawab. Hikmah kemudian dia udah menikah hanya sama orang, dia belum menikah. Ya tetap sakit hati dong. Selang beberapa waktu Allah membuktikan doanya itu, rupanya yang menikah tadi habis menikah, yaitu pesta walimahan kan, selang beberapa hari itu sakitnya yaitu sangat sensitif ya, pokoknya kanker lah ya, sehingga fungsi semua di badannya nggak berfungsi, sehingga lakinya tadi mulai habis walimahan sampai merawat istrinya yang tadi itu memutuskan khitbah yang pertama sampai meninggalnya. Jadi habis walimahan itu istilahnya orang ya bulan madu nggak terjadi, akhirnya merawat sampai meninggal. Baru yang dibatalkan tadi itu tersadar, ya Allah ini rupanya ya Allah aku pilih yang terbaik. Tadinya kan belum. Maka tadi itu dalam Quran dikatakan wasya antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu benci, yang kamu sukai itu nanti baik bagimu. Nah itulah kisah-kisah seperti itu yang membuat seorang mukmin terjadi sesuatu, apalagi yang kita bahas hari ini tentang pembatalan pernikahan. Tetap semangat. La haula wala quwwata illa billah. Lo jodoh tak akan kemana. Demikian kira-kira. Nah itu tadi ya, maksudnya Putri pribadi juga selalu merimain diri dengan ayat itu juga ya Ustadz ya, bahwa apa yang kita benci itu belum tentu buruk bagi kita, dan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai belum tentu baik bagi kita gitu. Dan itu tuh bukan hanya di satu aspek, misalnya dalam hal ini kan kita sampaikan dalam hal khitbah nih ya, misalkan kita menyukai seorang itu padahal dia belum tentu baik buat kita gitu. Tapi ini juga di seluruh aspek kehidupan gitu ya kan Ustaz. Dalam hal misalnya pekerjaan atau apapun. Sampai yang kita cintai, mungkin itu makhluk Allah sendiri pun nggak boleh terlalu sangat mencintai
terlalu dalam ya, karena yang kita cinta itu juga belum tentu baik gitu loh untuk kita. Dan ya itu tadi misalnya kayak seperti ya kejadian-kejadian lah ya kan. Setelah kita berusaha pahami nih, misalnya kejadian udah lewat, baru ternyata setelah kita pikir, wah ada hikmahnya nih. Oh ternyata kejadian yang waktu itu menyakitkan sekali buat saya itu ternyata Allah tuh misalkan apa ya, memberikan sesuatu yang gitu hikmahnya tuh yang masya Allah gitu. Iya benar. Kadang kita nggak sadar gitu loh bahwa ini tuh loh hikmahnya, tapi kita nggak sadar, kita fokus ke sakit hatinya gitu loh. Aku nggak bisa gitu. Itulah masya Allahnya ya. Jadi memang Allah sudah menyampaikan ya jelas-jelas di Al-Quran itu banyak sebenarnya pesan yang Allah sampaikan dan hanya akan dipahami oleh orang-orang yang benar-benar memikirkannya gitu, benar-benar berusaha untuk menelaahnya gitu, dan tentunya kita juga meminta pertolongan Allah juga ya untuk dapat memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan di Al-Quran gitu. Jadi memang Al-Quran itu memang sebaik-baik pedoman hidup untuk dunia dan akhirat, masya Allah. Wah Ustadz, oke deh Ustadz, nih sebelum kita tutup nih kita saksikan dulu Ustadz iklan dari Wong Solo Group. Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group. Masya Allah, itu dia ada di depan. Ayam ungkep goreng, ini ada ikan, ada sambal juga gitu. Jadi emang banyak macam-macam ya. Sambalnya bisa langsung tuang nih ya kan. Nggak usah dimasak-masak lagi. Udah tinggal pakai nasi panas, pakai kerupuk, masya Allah. Waduh. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan kata Allah. Masya Allah. Jadi sangat memudahkan ya. Bisa simpan di suhu ruang tanpa perlu masuk kulkas. Jadi yang kulkasnya udah penuh nggak perlu pusing. Yang nggak ada kulkas juga nggak usah pusing. Mohon maaf, ini tinggal taruh lemari aja udah selesai. Cocok banget nih anak kos kan, misalkan di kosan yang nggak ada kulkas kan, tinggal nyetokin aja sambal makanku. Ya, jangan lupa. Sambal Wong Solo Group karena makannya juga ada. Jangan lupa di order ya, jangan lupa di order. Iya benar sekali. Semua masakan Nusantara ada insya Allah. Insya Allah. Wah mantap. Gimana Ustaz? Ini Ustaz, saya menyampaikan untuk di sini tadi tentang pembahasan pembatalan khitbah itu untuk memotivasi yang terakhir untuk pemirsa dan pendengar semuanya. Kita harus meyakini apa yang terjadi itu Allah yang menentukan, dan kita juga jangan sampai putus asa dalam berusaha. Itu diyakini, ikhtiar pasti baru tawakal. Allah menyampaikan dalam akidah kita, seorang muslim menyampaikan harus dipahami. Masya Allah kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Allah yang tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah Maha tahu yang sudah, yang sedang dan akan terjadi, dan bagaimana terjadinya baiknya untuk hambanya pasti Allah pilihkan. Demikian, semoga manfaat tentang tadi permasalahan yang ada tentang khitbah tadi, baik yang pernah mengalami atau temannya dan keluarganya atau juga yang belum. Jangan sampai kehilangan pedoman ya kan. Insyaallah jangan sampai tetap kuat, la haula wala quwata illa billah. Demikian kira. Nah, itu tadi ya bahwa kita berikhtiar tapi ya semua tetap kita bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga apapun nanti yang terjadi kita bisa menerimanya, bisa lebih rela ya, karena tahu bahwa ini pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya gitu. Dan ini kan maksudnya lebih ke dunia gitu loh. Emang semua kita pasrahkan kepada Allah ya. Kita berharap akhirat kita lebih baik daripada dunia kita. Insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Akhirnya sudah di penghujung nih. Iya. Kita tutup dulu nih. Baiklah, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Waluyo. Beliau adalah tim area wilayah Jawa Tengah 2 dan 3. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal awad innaka samiun qarib mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika
wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, di perusahaan kami, di negara kami. Cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halal dan terhindar dari yang haram. Kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban barakah ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dalam acara podcast hari ini. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah semua ilmunya bermanfaat dan dapat kita aplikasikan. Amin. Masih ada lagi nih insyaallah. Masih ada lagi next time ya. Next episode ada lagi. Kita ketemu lagi bersama. Insyaallah. Sehat-sehat Ustaz. Iya. Insyaallah inilah. Dan terima kasih kepada Makanku Ready Meal dan tentunya Solo Group. Baiklah. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. Dan tetap nonton channel YouTube Wong Solo Group Podcast Aljana bersama meraih surga. Semangat deh. Masya Allah. Alhamdulillah ya sudah selesai podcast kita hari ini. Dan marilah bersama-sama kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, akhir kata saya Putri dan rekan saya Asiyah undur diri. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.